Hai, halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau membuat kue tradisional ataupun jajanan pasar yang enak banget dan ngangenin, yaitu kue cucur. Kue cucur yang saya buat ini menggunakan gula pasir putih dan bahan-bahannya juga simple, tetapi hasilnya bisa dilihat ini melengkung dan juga berserat banyak. Cara buatnya juga mudah dan ini anti gagal. Jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, simak terus video ini sampai selesai. Untuk semua yang sudah mengklik, menonton, dan mensubscribe channel Ariski Family ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga rizkinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu. Untuk bahan-bahannya, saya menggunakan tepung beras sebanyak 150 gram, tepung terigu sebanyak 150 gram, gula pasir sebanyak 200 gram, garam setengah sendok teh, daun pandan 2 lembar, dan terakhir air putih 390-400 ml. Untuk langkah awal, siapkan panci dan masukkan daun pandan. Masukkan juga gula pasir. Kemudian masukkan air putihnya. Selanjutnya kita masak hingga gula larut dan airnya pun mendidih. Setelah mendidih, kita angkat dan tunggu hingga air gulanya menjadi hangat kuku. Untuk langkah selanjutnya, siapkan wadah dan masukkan tepung beras. Masukkan juga tepung terigu. Dan masukkan juga garamnya. Selanjutnya, bisa kita masukkan air gulanya yang sudah hangat kuku sambil kita aduk menggunakan spatula seperti ini. Kita masukkan air gulanya sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, ini jika adonannya ada yang bergerindil, bisa kita haluskan dengan cara ditekan-tekan seperti ini. Dan ini akan saya kepruk-keprukkan sebentar adonannya sampai adonan yang bergerindilnya bisa berkurang. Setelah adonannya sudah tercampur rata dan halus, sekarang akan saya masukkan pasta pandan. Saya masukkan pasta pandan setengah sendok teh, atau disesuaikan dengan selera ya banyaknya. Kemudian ini saya tambahkan juga pewarna kuning sebanyak 2 tetes, agar warnanya nanti bisa lebih terang ya. Selanjutnya adonan kue cucur ini akan saya mixer selama 5 menit. Sampai nanti adonannya banyak mengeluarkan buih. Jika ingin mengaduk manual, bisa kita aduk selama 10 menitan ya, sambil kita kepruk seperti tadi. Nah, setelah di mixer, terlihat warnanya kurang terang, jadi ini saya tambahkan sedikit pasta pandan. Dan ini saya aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Setelah adonan kita mixer dan sudah tercampur rata, sekarang bisa kita istirahatkan sambil kita tutup menggunakan kain bersih seperti ini. Dan adonan ini akan saya istirahatkan selama 3 jam. Setelah 3 jam, kainnya akan saya buka dan adonannya akan saya aduk-aduk kembali, kemudian saya kepruk-keprukkan sebentar. Tipsnya agar nanti kue cucurnya bisa bersarang dengan bagus, minimal adonannya harus kita istirahatkan selama 2 jam ya. Bahkan jika kita istirahatkan sampai 5 jam, kue cucurnya nanti hasilnya akan lebih bersarang. Nah, ini adonannya setelah 3 jam, teksturnya akan lebih mengental seperti ini. Nah, adonannya setelah seperti ini sekarang siap untuk kita goreng ya.
Tipsnya untuk menggoreng kue cucur, gunakan wajan yang cekung seperti ini dan anti lengket. Tapi maaf, wajan saya pakai ini wajan jadul ya, tapi ini beneran bersih. Sebelum menggoreng, pastikan minyak yang kita pakai sudah panas dan menggunakan minyaknya juga jangan terlalu sedikit, juga jangan terlalu banyak. Dan ini saya menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah minyaknya panas, aduk-aduk sebentar adonannya. Kemudian kita masukkan ke dalam minyak. Saya menggunakan ukuran sendok sayur yang cenderung besar. Untuk penggorengan pertama, panas minyaknya belum stabil, jadi wajar ya jika seratnya lama untuk muncul. Nah, ini sudah mulai terlihat seratnya sudah mulai muncul dan dia bergerak ke tengah. Untuk lebih cepat berserat, ini bisa kita bantu mengibas-ngibaskan minyaknya ke bagian tengah dari kue cucurnya. Jika terlihat seperti ini, di bagian tengah ada adonan yang keluar, terus kita siram-siram ya minyaknya ke bagian tengah, agar bagian tengah dari kue cucurnya bisa matang. Untuk memastikan bagian tengahnya matang, sekarang bisa kita tusuk. Jika masih ada adonan yang keluar, bisa kita siram-siram lagi menggunakan minyak. Tetapi jika tidak ada, bisa kita balik seperti ini. Nah, setelah dibalik seperti ini, kita goreng sebentar. Setelah itu bisa kita angkat. Nah, ini gorengan ketiga ya dari kue cucurnya. Minyaknya panasnya sudah stabil dan seratnya pun sudah cepat muncul. Bisa dilihat sendiri ya, seperti itu. Biasanya untuk gorengan ketiga ini seratnya lebih bagus dan juga bisa melengkung dengan cantik. Oh iya, untuk tips berikutnya, jika dirasa adonannya masih terlalu kental, bisa kita tambahkan 1 hingga 2 sendok makan air. Agar nanti seratnya bisa bagus dan timbul seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini, kita siram-siram bagian tengahnya, agar bagian tengahnya bisa cepat matang. Kemudian, lakukan hal yang sama seperti penggorengan yang pertama, sampai semua adonannya habis. Untuk tips berikutnya, jika minyaknya sudah mulai berkurang, bisa kita tambahkan sedikit lagi dan kita panaskan kembali. Jadi jangan sampai minyaknya terlalu sedikit ya, karena nanti akan membuat kue cucurnya tidak berserat dan berkembang maksimal. Nah, ini dia kue cucurnya yang sudah matang. Bisa dilihat ya, kue cucurnya berserat cantik dan juga melengkung seperti ini. Jika ingin membuatnya dan hasilnya seperti ini, diikuti ya tips-tipsnya yang sudah saya berikan tadi. Dan ini kita lihat ya bagian tengah dari kue cucurnya. Nah, ini untuk bagian tengahnya terlihat ya seratnya sangat banyak dan rasanya juga enak. Untuk bagian pinggirannya ini garing dan bagian tengahnya itu lembut dan empuk. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika suka, tolong tekan like, komen, subscribe, juga di share ya videonya. Terima kasih. Assalamualaikum.